Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Saya di sini mewakilkan teman-teman saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 1 siapa saja. Yang pertama ada Ananda Fani, yang kedua ada Fadila Angeli, yang ketiga ada Fiza Raga Alam, yang keempat Christine Ayu, yang kelima ada Monica Putri, yang terakhir ada saya sendiri Royan Imam Fauzan. Nah, di sini kami akan membahas materi daging tentang permasalahan daging. Nah, kami di sini mengangkat judul tentang apakah Indonesia masih membutuhkan impor daging sapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di Indonesia, ternak sapi menduduki urutan teratas dari segi populasi, penyebaran daerah, volume produksi daging, maupun dari segi nilai ekonomi dan mutu dagingnya. Selain itu, jumlah rasnya pun banyak. Ada banyak jenis sapi penghasil daging. Sapi penghasil daging di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe, yaitu sapi lokal, sapi berdaging, dan sapi perah. Di dalam ketiga golongan tersebut, terdapat juga sapi peranakan atau turunan silang dan sapi impor. Indonesia mengimpor sapi untuk tujuan pemulihan mutu ternak, misalnya sapi Brahman dan sapi Ever. Impor daging sapi. Kemudian masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketergantungan terhadap impor pangan saat ini semakin memprihatinkan. Impor pangan masih terus terjadi dan volumenya semakin meningkat. Alasan utama kebijakan impor masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak sebanding dengan produksi dalam negeri. Ketersediaan daging sapi, baik impor maupun lokal, sangat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan daging sapi sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai, dan sebagainya yang merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi. Pada kondisi krisis dan kritis, kebutuhan lain masih dapat ditunda, tetapi kebutuhan ini tidak bisa ditawar-tawar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiza Raga Alam dan saya di sini akan melanjutkan presentasi dengan materi daging yang telah disampaikan oleh saudari Fani. Di sini ada diagram 4 dan 5. Jadi diagram yang nomor 4 itu adalah nilai impor daging sapi di Indonesia tahun 2010 dan tahun 2014 itu juta US dollar. Di sini bisa dilihat tahun 2012 itu nilai jutanya lumayan tinggi. Dan untuk diagram 5 itu daftar harga daging sapi per kilo bulan Desember 2012 di beberapa negara. Nah, di sini bisa dilihat diagramnya di Indonesia itu cukup tinggi untuk harganya. Dan yang urut kedua itu ada ada India. Maaf. Ada India itu yang urut kedua, dan Jepang itu harga yang paling termurah untuk harga daging. Berdasarkan pada sajian diagram 4 di slide sebelumnya yang menguraikan nilai impor daging sapi di Indonesia selama 5 tahun 2019 sampai 2014 itu cukup bervariatif sesuai kebutuhan permintaan demand atau pasar kebutuhan masyarakat dengan rata-rata 267,58 ribu ton atau bernilai 97 juta dolar Amerika. Angka tersebut jelaslah tinggi. Melihat ketergantungan Indonesia akan impor daging sapi yang mengakibatkan naiknya multiplier efek harga daging sapi di pasaran. Sejalan dengan hal tersebut, daftar harga daging sapi bulan Desember 2012 menurut data Bank Dunia di beberapa negara itu Indonesia
menjadi negara harga daging sapi yang termahal dari beberapa negara yang lainnya. Itu senilai 97.471 per kilonya. Sedangkan negara India berada di posisi kedua dengan harga senilai 71.628 per kilonya. Lalu ada lagi negara yang paling termurah, itu ada di negara Jepang, yakni 37.750 per kilonya. Dikarenakan negara Jepang itu mayoritas penduduknya mengonsumsi ikan-ikan segar. Nah, bisa dilihat di diagram yang tadi sudah saya sampaikan, ada diagram nomor 5. Itu Indonesia yang termahal, dan untuk India itu yang nomor 2 atau harga tengah-tengah. Lalu yang paling murah itu ada di negara Jepang. Karena Jepang itu mayoritas pada suka mengonsumsi ikan-ikan segar. Daging sapi potong juga telah menjadi salah satu bagian bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya konsumsi daging nasional yang harus dipenuhi. Kebijakan impor dilakukan dalam rangka mendukung kekurangan produksi dalam negeri. Sampai saat ini, di Indonesia masih kekurangan pasokan daging sapi hingga 35% atau sekitar 135,1 ribu ton dari kebutuhan 385 ribu ton. Defisit populasi sapi diperkirakan 10,7% dari populasi ideal atau sekitar 1,18 juta ekor. Kekurangan pasokan ini disebabkan karena adanya sistem pembibitan sapi potong nasional yang masih parsial, sehingga tidak bisa menjamin kesinambungan. Padahal, titik kritis dalam pengembangan sapi potong adalah pembibitan. Bisa kita lihat pada tabel grafik nomor 2, yaitu total konsumsi daging sapi di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014 dalam hitungan ribuan ton. Kemudian, pada grafik nomor 3, konsumsi per kapita daging sapi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014. Dari data atau grafik sebelumnya, menunjukkan bahwa total konsumsi daging sapi selama 5 tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan rata 503,79 ribu ton. Sementara, searah positif pada konsumsi daging sapi penduduk di Indonesia, nilai rata 2,06 kg per kapita, seperti yang dilihat pada grafik 2 dan 3. Belum lagi bila dicermati fakta di lapangan bahwa dari mayoritas penduduk di Indonesia, yang paling banyak mengonsumsi daging sapi adalah masyarakat yang menganut agama Islam dibandingkan yang lain. Terlebih lagi, pada saat perayaan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, olahan daging sapi menjadi menu wajib yang ada dalam perayaan hari-hari tersebut. Jumlah penduduk Indonesia yang meningkat, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi protein hewani, khususnya daging sapi, menyebabkan permintaan daging sapi ikut meningkat. Permintaan daging sapi yang meningkat, namun tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri, sehingga menjadikan ketersediaan daging sapi secara nasional masih kurang. Oleh sebab itu, pemerintah masih melakukan impor daging sapi. Penelitian ini mengamati subsistem kebutuhan daging sapi dan penyediaan atau produksi daging sapi nasional berdasarkan faktor-faktor yang khas dan berinteraksi secara dinamis menurut waktu dan kondisi. Nah, materi selanjutnya yaitu berpijak kepada simpulan yang sudah dibuat. Dapat diberikan saran terhadap pemerintah serta stakeholder lainnya dalam kebijakan pembangunan swasembada pangan nasional, khususnya di bidang penyediaan daging sapi menuju kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
bagi pemerintah. A. Hendaknya memperbaiki atau revolusi mental para pengusahanya, khususnya dalam hal ini di bawah lembaga naungan terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang B. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia sudah melakukan pemetaan ternak seperti sensus ternak sapi dan kerbau, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Yang C. Pemetaan kebutuhan daging sapi. Yang D. Perbaikan tata niaga. Yang E. Bijak dalam impor ternak dan daging atau jeroan sapi. Dan yang F. Memberikan rangsangan dan stimulus dengan merevitalisasi dan sosialisasi antar kelembagaan terkait, baik teknis maupun non-teknis, di masing-masing wilayah Indonesia. Kemudian, prioritas khusus berupa fasilitas transportasi ternak di pelabuhan, kereta api, kapal laut, dan bebas antri di pelabuhan antar pulau, serta pengurangan biaya retribusi, pemeriksaan hewan di karantina, dan pembebasan pajak hasil ternak. Dan yang kedua yaitu bagi masyarakat dan stakeholders. Yang A. Mampu meningkatkan atau menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship khususnya di dunia peternakan sapi, kambing, maupun kerbau, sehingga secara tidak langsung memberi sumbangsi ketahanan atau swasembada pangan nasional. Yang B. Melakukan pengawasan secara internal dan eksternal, baik di lapangan maupun non-lapangan. Yang C. Berpikir secara terbuka, kritis, aktual atau valid, dan mampu memberikan sebuah win-win solutions terhadap masalah terkait. Yang D. Saling bekerja sama dengan lembaga pemerintahan lainnya, seperti kepolisian, BPKP, maupun PPATK, Ditjen atau kantor pajak pusat, ataupun tiap daerah, asal ketika ada penyalahgunaan dalam kebijakan, dan sebagainya. Jadi, itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun dari penampilan dan dalam menerangkan suatu materi. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua.